Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman Rudayat dengan NIM 255201101. Pada mata kuliah jaringan komputer ini, yang di mana ini adalah UTS, saya mendapatkan materi Cisco Packet Tracer 1193, yang di mana ini materi VLSM Design ya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan dulu mengenai paket tracer ini ya, untuk soal ini. Nah, yang pertama adalah kita akan melengkapi addressing table yang ada di sini. Oke. Sebelum melengkapi addressing table ini, kita akan baca dulu apa aja yang ada di dalam soal ini. Oke. Yang pertama, di sini ada 3 bagian. Part 1, examine the network requirement, yang mana kita akan memeriksa kebutuhan persyaratan jaringan di sini. Kemudian untuk part 2-nya mendesain skema VLSM, dan part 3-nya ini adalah menentukan atau mengassign alamat IP ke setiap device dan mengecek konektivitasnya. Oke. Nah, dalam activity ini kita diberikan prefix 24 yang akan digunakan untuk merancang skema VLSM ini. Kemudian masuk kepada step 1. Determine the number of subnet needed. Ya kan? Untuk SW1, LAN will require 27 host IP address, yang dimana kita melihat pada jaringannya. Nah, di sini terdapat sebenarnya ada 5 jaringan ya. Yang pertama ASW1, 2, 3, 4, dan yang kelima adalah si router ini, router ini, building 1 dan juga 2. Nah, sini kita akan mencoba nanti untuk kebutuhan ini, dan juga pertanyaannya, how many subnets are needed in the network topology? Jadi berapa banyak subnet yang akan dibutuhkan pada jaringan topologi ini. Kemudian untuk step 2, determine the subnet mask information for each subnet, ya kan. Jadi untuk step 2 ini menentukan informasi subnet mask untuk setiap subnet. Subnet mask mana yang akan mengakomodasi jumlah IP untuk setiap IP ya, dan juga berapa banyak usable host address yang akan nantinya untuk IP subnet ini. Berarti misalkan di sini SW1 ini kebutuhannya adalah 27, maka kita akan menggunakan prefix berapa ya. Nanti kita akan coba menggunakan perhitungan untuk tabelnya. Nah, kemudian yang E, karena ini ABCD ini sama ya sebenarnya. Kemudian yang E ini, which subnet mask will accommodate the number of IP address required for the connection between building 1 dan juga building 2, ya kan. Jadi untuk koneksi antara building 1 dan building 2. Kemudian untuk desain the VLSM addressing scheme, di sini step 1, use the first subnet to accommodate the largest LAN. Oke, yang B ini menggunakan second subnet to accommodate the second largest LAN. Nah, kemudian masuk ke step 2 untuk complete the subnet table. Nanti kita juga akan mengisinya dan juga menghitungnya. Masuk kepada step 3 untuk mendokumentasi addressing skemanya. Assign the first usable IP address to building 1, building 1 ke building 1 untuk 2 LAN dan juga WAN-nya. Nah, menentukan first usable address building 2 untuk 2 LAN dan juga mengassign last usable-nya. Nah, nanti kita akan coba menghitung the first usable, last usable, IP broadcast, kebutuhan, dan juga prefix-nya ya. Itu nanti kita hitung. Yang pertama, yang terakhir adalah part 3 ini, itu kita akan mengassign IP address dan juga ke setiap device untuk mengecek setiap konektivitasnya ya. Nah, di sini masuk kepada konfigurasinya. Di sini ada 4 tahap konfigurasi.
configure IP address to building 1 router LAN interface menggunakan CLI nanti. Kemudian configure IP address ASW3 switch including the default gateway-nya. Nah, kemudian yang keempat kita akan mengecek step konektivitasnya. You can only verify connectivity from building 1, ASW3 dan juga SD. Bagaimanapun harus bisa ngeping lah untuk step IP address table ya nanti. Oke, itu untuk penjelasan dari activity ini ya. Kemudian nanti kita akan masuk kepada perhitungan tabelnya juga. Oke, untuk itu kita langsung aja coba untuk memulai membuat tabelnya. Oke, kemudian di sini kita akan coba mulai memproses ya dari kebutuhan yang ada di sini. ASW1, 2, 3, dan juga 4 dan juga untuk setiap subnetnya ya, dan untuk building 1 dan juga building 2-nya. Oke, kita akan coba mencari memproses. Oke, nah di sini yang pertama kan kita awalnya itu sudah mempunyai IP awal ya yang sudah diberikan di sini. Nah, prefix 24 172.31.103.0 itu IP awalnya. Nah, untuk ASW1 dia mempunyai kebutuhan 27 host. Nah, kita akan mencari dari prefix berapa. Nah, pertama kita akan memproses jumlah host terbanyak dulu. Di sini kebetulan saya sudah membuat tabela dan juga sudah menghitungnya, tapi saya akan coba menjelaskan sedikit ya. Untuk subnetnya di sini kita mempunyai subnet awalan 5. Nah, SW1, 2, 3, 4 dan juga building 1, 2 atau bisa remote site ya. Oke, SW1 ini jumlah host yang dibutuhkan itu adalah 27, SW2 25, SW3 14 dan SW4-nya itu 8. Kita akan proses yang terbanyak dulu yaitu SW1. Oke, yang di sini kan karena memakai prefix 24 untuk awalannya, yang dimana prefix 24 ini adalah jumlah IP host usable ini 254, ini terlalu banyak ya, maka kita akan mencoba mencari atau mencoba subnetting ulang. Nah, kita akan cari 25, itu 126 masih terlalu banyak dan kita akan coba cari. Nah, yang pas adalah 30, karena kalau yang 28 ini kurang, maka kita akan coba pakai yang 27. Nah, kemudian kita akan proses IP barunya, prefix 27. IP baru prefix 27 adalah ya sama dan juga mungkin berbeda untuk subnet awalnya, yaitu 224 dan jumlah subnet barunya itu 8 kalau kita lihat dari jumlah IP host totalnya ini dibagi 8. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu ada 8 IP baru dan juga host baru ya kan. Oke, kemudian untuk subnet masnya itu baru dan ini subnet itu masih sama, dan kita akan coba menghitung subnet awalnya ya. Nah, di sini adalah selisihnya 32. Kita akan melihat dari jumlah IP host totalnya. Nah, ini 32, maka kelipatannya itu adalah 32 untuk tiap IP network address-nya. Oke. Dimana 0, 32, 64 dan juga seterusnya itu kelipatan 32. Nah, bagaimana dengan untuk penghitungan first usable, last dan juga IP broadcast-nya? Nah, di sini untuk menghitung first usable-nya itu tinggal ditambahkan 1 dari IP network address-nya. Nah, di sini karena 32 berarti di sini 33 untuk first usable-nya, 65, 97 dan seterusnya. Lalu untuk last usable-nya itu mungkin di sini
kita akan coba hitung untuk mencari last usable itu, kita buat IP broadcast-nya dulu, hitung IP broadcast-nya dulu supaya lebih enak ya. Nah, untuk IP broadcast-nya ini dikurang 1 dari IP network address-nya. Nah, kalau yang first usable ini kan ditambah 1. Nah, untuk yang IP broadcast ini dikurang 1. Oke, begitu. Nah, untuk last usable-nya ini dikurang 1 dari IP broadcast. Oke. Mungkin itu untuk mencari penghitungannya IP ya. Nah, untuk penggunaan di sini first usable-nya itu karena kita kan memakai penggunaan untuk SW1. Nah, jumlah IP usable itu 30 karena kita melihat dari prefix 27 ini. Jumlah IP host usable 30. Kemudian kebutuhannya tadi berapa untuk SW1, yaitu 27. Oke, itu saja. Dan sebenarnya sama untuk perhitungan SW2, SW3 dan SW4 juga RS. Oh iya, untuk RS ini maksudnya building 1, oke, kita akan ganti aja. 1, 2. Nah, di sini kebutuhannya itu dia cuma 2. Nah, begitu juga untuk SW2, di sini menggunakan prefix 27 karena kebutuhannya adalah 25, maka menggunakan yang paling tepat itu 27 prefixnya. Karena kalau menggunakan 28 masih kurang, 26 terlalu jauh kebanyakan, maka yang pas adalah 27 dengan kebutuhannya itu 25. Nah, di sini untuk IP versus usable dari si SW2. Oke, kemudian untuk penghitungan SW3 ini sebenarnya di subnetting ulang karena kebutuhan itu hanya 14, yang dimana ini nggak termasuk dalam prefix 27 tetapi menggunakan prefix 28, yaitu akan di subnetting ulang. Nah, untuk kebutuhannya kan hanya 14 ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menghitung untuk semua ID fix masing-masingnya ya. Ini untuk SW3, SW4, jumlah IP usable-nya. Oke. Kemudian untuk proses subnetting LAN itu sama, karena kebutuhannya hanya 2, berarti dia menggunakan prefix 30. Nah, prefix 30 ya. Sini untuk subnetnya ini 252 subnet barunya, dan jumlah subnet barunya itu kita lihat dari, nah ini jumlah subnet barunya adalah 64. Nah, di sini saya sudah mencoba menghitungnya ya, kebutuhan 2, penggunaan untuk versi usable broadcast. Sebenarnya penghitungannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat ID fix masing-masing untuk tiap subnetnya. Nah, ini adalah untuk subnet SW1, SW2, SW3, SW4 dengan jumlah IP usable-nya dan juga kebutuhannya. Nah, ini kebutuhannya tadi 27, 25. Nah, di sini untuk tadi berapa? SW3 ya. 14, 8, dan juga untuk buildingnya itu 2. Oke. Nah, di sini saya sudah mencoba ya, untuk menghitung supaya tidak terlalu panjang untuk videonya. Oke. Kemudian kita akan mencoba membaca lagi untuk berarti ini kan sudah, untuk step 2 ini sudah, desain sudah, kemudian langsung ke dokumen, yaitu mengisi si tabel addressingnya ini ya. Assign the first usable IP address to building 1 for the 2 LAN links and the 1 link. Yaitu kita akan menentukan first usable IP ke building 1. Berarti first usable-nya itu kita akan coba lihat dulu di sini untuk building 1 ini mengarahkan kemana ya. G00 kalau nggak salah, G01. Saya sudah biasa bisa. Oke, langsung aja lah ke tabelnya ya. Nah, di sini untuk tabel saya sudah mengisinya. Jadi si building tadi kan versi usable yang dipakai ya kalau kita ngeliat soalnya.
first usable ke building 1. Berarti kalau kita ngeliat dari jaringan ini kan mengarah ke SW1, yang dimana first usable SW1 adalah ini first usable, dan juga jangan lupa untuk subnetnya. Nah, begitu juga dengan seterusnya, yaitu untuk G01 ini ke SW2, karena di sini assign the first usable untuk 2 ya, for the 2 LAN links dan juga WAN-nya. Nah, ini berarti G01 ke SW2. Nah, first usable dari SW2 itu adalah ini. Nah, oke, kemudian untuk WAN-nya yaitu S00 building 2, berarti kan mengarah ke building 2, berarti makainya ini untuk first usable dan juga untuk subnetnya ini. Untuk subnetnya ini beda-beda ya. Kemudian kita baca lagi yang B, assign the first usable IP address to building 2 untuk 2 LAN link ya. Berarti ini G00 building 2 ini ke SW3. Oke, untuk ini first usable lah. Nah, first usable juga subnetnya. Kemudian sama dengan selanjutnya yang kedua yaitu SW4 ya, SW4. Oke, first usable lah. Dan juga yang terakhir ini assign the last usable IP address for the one link. Nah, berarti kita pakai last usable IP address untuk si building 2. Berarti last usable lah. Nah, ini. Last usable lah ini untuk si ini kan punyanya si building ya. Last usable lah. Kita taruh di sini. Kemudian subnetnya. Kemudian yang C, assign the second usable IP. Berarti kita menentukan IP kedua. IP kedua dari IP kedua to the switches, untuk setiap switchnya. Berarti IP kedua untuk ASW-nya. Berarti kan di sini karena IP satunya adalah 1 nih belakangnya. 1031. Berarti IP keduanya adalah 1032. Dari first usable ya, dari first usable. Nah, first usable lah. Begitu juga untuk yang SW2. Nah, sini 33, maka untuk yang keduanya berarti 34. Sama dengan 3 SW3 dan juga SW4. Oke. Begitu. Beda untuk subnetnya itu enggak ya, kita masih subnetnya tidak berubah untuk tiap switchnya. Nah, untuk default gateway-nya tentu default gateway-nya masing-masing ya, first usable lah, berarti IP first usable lah. Kemudian yang di assign the last usable IP address to the host. Nah, last usable-nya ini berarti kita pakai yang ini nih, last usable untuk tiap hostnya masing-masing. Berarti ini dari A, ini kan lastnya si SW1 itu 30 nih. Dan juga lastnya si SW2 adalah 62. Begitu juga yang lainnya. Juga jangan lupa untuk subnet dan default gateway untuk tiap masing-masing. Untuk default gateway ini tetap menggunakan first usable lah. Oke, mungkin itu untuk yang step 3 document addressing scheme. Kemudian selanjutnya kita akan mencapai part 3, yaitu assign IP address to device and verify connectivity, yaitu mencoba mengecek untuk device-nya dan juga setiap konektivitasnya. Oke. Step 1, configure IP addressing on the building 1 router LAN interface. Step 2, configure IP addressing on the SW3. Step 3, configure IP addressing on host D including the default gateway, dan juga yang terakhir adalah cek konektivitasnya. Oke, kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasi ya, karena di sini sudah selesai untuk perhitungannya dan juga didapat ya IP-nya. Oke, kita lanjut kepada pengkonfigurasian.
Oke, di sini berikutnya kan tadi kita sudah mencoba untuk menghitung IP atau masing-masing subnetnya. Kemudian kita langsung pada tahap konfigurasi. Ya. Oke, di sini configure IP addressing on the building 1 router LAN interface. Mana building 1 kita coba. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke building 1, enable configure terminal. Oke. Kemudian kita langsung masuk interface G00. Oke, kita lihat. Nah, di sini yang SW1 ya. Berarti kita memakai IP untuk SW1. Kita masuk dulu interface G00 ya. Kemudian IP address dengan IP berapa tadi? 172.31.103.1 dengan subnetnya itu 255.224 ya. Oke, ini untuk yang G00 ya, yang ke SW1 ini. Kemudian no shutdown dulu. Oke. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada G01 yaitu IP dari si SW2. Interface G01. Oke, kemudian kita IP address si IP SW2-nya yaitu 33 dan juga subnetnya berapa? 224 masih sama ya. Oke, kemudian kita oke, kemudian exit. Langsung masuk, kemudian kita masuk ke yang S00 yaitu untuk si routernya. Nah, di sini menggunakan tadi dari last usable ya kalau nggak salah, first usable-nya ya. Si router 172 bentar, saya lupa. Masuk dulu ke interface S0. Oke, langsung IP address kita masukkan 172.31.97 ya, dan subnetnya 252. Oke, kemudian no shutdown, langsung exit lagi. Kita akan keluar dulu. Oke, sudah. Coba kita show dulu ya. IP. Nah, di sini apakah sudah benar, kita akan cek nih. Oke, 1 ya, sama up. Oke, ini 33 untuk internet 97. Oke, sudah. Kemudian kita baca lagi salah. Kan sudah mengkonfigur si ini ya, si router. Kemudian kita configure IP address dari ASW3 dan juga default gateway-nya. Oke. ASW3, kemudian kita selang dulu. ASW3. Oke. 3, kemudian kita enable, kita connecting, dan musik interface VLAN 1. Masukkan IP address-nya berapa tadi? Berarti di sini IP address dari si VLAN 1 ini 66 SW3 nya. Oke.
IP address 172 1 ya kan? 66 dan juga subnetnya berapa? 240 ya, 24. Oke, kemudian kita bisa down. Oke, kemudian kita exit. Kemudian kita masuk IP default gateway-nya. Oke, kita exit dulu kan. Kemudian pdf kita masukkan di berapa default gateway-nya, ke 65 ya di sini. Dan kita exit. Oke, udah exit. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga, configure IP address host D, ya, including the default gateway, termasuk untuk default gateway. Oke, kita ke host D. Ini host D, mana host D? Host B. Oh, ini dia. Kita configure host D-nya, IP dari host D tadi berapa? Ini host D ya. Berapa sih? 240 ya. Default gateway-nya itu 1 kita pakai aja. Oke, sudah silang. Kemudian kalau sudah, kita di sini completion-nya ini sudah 100 ya, kita bisa cek result, assessment item. Nah, di sini sudah tersentang semua, yaitu completion-nya berarti sudah benar lah. Oke, kemudian kita akan mencoba verify semuanya ini. Coba kita akan nge-ping ya, bisa nggak? Ping mana nih? Ping import 6 times per second. %, oke. Oke, kita coba nge-ping langsung aja deh. Kita jalankan di sini. Oke, sebenarnya udah connect sebenarnya ya. Oke, untuk mengecek completion aja sih, gue di sini sudah 100. Kemudian sudah. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk materi jaringan komunikasi yang
diberikan ini oleh Bapak Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komunikasi. Nah, di sini sebenarnya sudah semua. Nah, mungkin yang saya ingin jelaskan sedikit lagi, mungkin ini yang fundamental ya menurut saya. Ini adalah fundamental untuk perhitungan nama. Kalau di sini yang salah, maka mungkin nggak bakal bisa connect sih. Nah, mungkin itu aja. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.